Pernah nggak sih kalian ngerasa bosan dengan pilihan MPV yang itu-itu aja? Kijang Innova, Grand Livina, atau Avanza Xenia. Rasanya jalanan kita didominasi oleh mereka. Tapi, ada masanya, di awal tahun 2000-an hingga 2010-an, ada dua penantang yang mencoba mendobrak pakem. Dua MPV 7-seater dengan desain yang, jujur aja, jauh lebih keren, lebih sporty, dan lebih JDM banget. Dua mobil ini punya kasta, punya kenyamanan, dan punya performa yang beda dari MPV rakyat pada umumnya. Tapi, kenapa mobil ini jarang banget ditemui di jalanan sekarang? Di video ini, kita akan bedah tuntas total review dari generasi awal sampai akhir. Kita akan bongkar semuanya, mesin, kenyamanan, fitur, biaya perawatan, pajak tahunan, dan yang paling penting, berapa harga pasarannya di tahun 2025 ini. Apakah mereka masih layak dibeli? Selamat datang di RD Auto Channel. Satu, sang penantang sporty, Honda Stream generasi pertama dan kedua. Kita mulai dari Honda Stream generasi pertama RN1 sampai RN5. Generasi pertamanya, kode bodi RN1 sampai RN5, masuk ke Indonesia sekitar tahun 2002 sampai 2006. Desain eksterior, desainnya radikal pada masanya. Dia bukan MPV kotak, tapi lebih mirip station wagon yang digembungkan. Ground clearance-nya rendah, sporty, dan sangat kental aura Civic di bagian depannya. Seri dan mesin. Ada dua pilihan mesin. Yang pertama, 1700cc SOHC VTEC kode D17, mirip Civic Vario, tenaganya 125 HP. Yang kedua, ini yang favorit, 2000cc DOHC VTEC kode K20A, mesin legendaris yang juga dipakai di Civic 2, tenaganya 154 HP. Interior dan fitur. Interiornya Honda banget, simpel, ergonomis, fiturnya standar untuk tahun segitu. AC sudah digital, head unit 2 DIN, dan tuas transmisi unik yang nempel di dashboard bikin lantai depan terasa lega. Kenyamanan dan suspensi, ini kuncinya. Handling Stream itu tajam, jauh lebih mirip sedan daripada MPV. Konsekuensinya, suspensinya terasa kaku. Buat yang cari kenyamanan mungkin agak komplain, tapi buat yang suka nyetir, ini asik. Baris ketiga, jujur ini sempit. Konsumsi BBM dan pajak. Untuk yang 1,7 liter, dalam kota bisa dapat 1:8 sampai 10. Luar kota 1:12 sampai 13. Untuk yang 2000 cc, dalam kota 1:7 sampai 9. Luar kota 1:11 sampai 13. Pajak tahunannya relatif terjangkau. Untuk tahun 2004 sampai 2006, pajak Stream 1,7L ada di kisaran 1,5 juta sampai 2 jutaan. Yang 2000 cc sedikit di atasnya, sekitar 2 juta sampai 2,5 jutaan. Beralih ke Honda Stream generasi kedua, RN6 hingga RN9. Lalu, tahun 2007, Honda merevolusi desainnya dengan Stream generasi kedua, kode bodi RN6. Honda Stream Gen 2 2007-2014. Desain eksterior. Desainnya berubah total, jauh lebih modern, agresif, dan streamline, sesuai namanya. Orang sering bilang desainnya kayak peluru. Mobil ini masuk lewat importir umum atau IU dan CBU resmi dari Honda, jadi populasinya lebih sedikit. Seri dan mesin. Di Indonesia, yang paling banyak beredar adalah mesin 1800cc SOHC iVTEC kode R18A. Tenaganya 140 HP, dipadu transmisi matic 5 percepatan yang halus. Interiornya juga lompat jauh. Desain dashboard two-tire futuristik ala Civic FD, pedal shift di setir, dan kualitas material yang jauh lebih baik. Tetap, baris ketiga masih pas-pasan. Kenyamanan dan suspensi. Karakternya masih sama, sporty, tapi sudah jauh lebih nyaman dan lebih senyap dibanding generasi pertama. Handlingnya tetap salah satu yang terbaik di kelas MPV. Konsumsi BBM dan pajak. Mesin R218 ini terkenal irit. Dalam kota bisa 1:9 sampai 11, luar kota 1:13 sampai 15. Pajaknya karena CBU dan tahunnya lebih muda, pajaknya lumayan. Siapkan dana sekitar 2,5 juta sampai 3,5 jutaan per tahun. Kelemahan umum, 1. Ruang baris ketiga sempit. Baris ketiga kurang nyaman untuk penumpang dewasa, terutama saat perjalanan jauh, karena ruang kakinya terbatas. Radius putar besar. Mengalami kesulitan saat bermanuver atau berputar balik di jalan yang sempit karena radius putarnya yang besar. Masalah yang sering terjadi. 1. Power steering. Sistem power steering hidrolik pada Honda Stream rawan mengalami kebocoran. 2. Kebocoran packing, mesin 2000cc. Khusus untuk varian mesin 2000cc, masalah kebocoran packing seperti packing VTEC dan packing tutup klep oli sering ditemui. Masalah sensor, mesin 1700cc.
Mesin 1700cc memiliki penyakit khas berupa masalah pada sensor TDC atau CKP yang bisa menyebabkan mesin mati mendadak. Evaporator AC. Posisi evaporator AC yang menempel pada mesin terkadang menjadi penyebab sulitnya perbaikan saat terjadi kebocoran. Mitsubishi Grandis. Sekarang kita beralih ke lawannya. Jika Stream adalah MPV sporty, maka Mitsubishi Grandis adalah MPV first class. Bisa juga jadi penantang MPV laris Toyota Innova pada masanya. Mitsubishi Grandis 2005-2010. Tahun pembuatan dan seri. Masuk Indonesia sekitar tahun 2005-2010. Berbeda dengan Stream, Grandis hanya punya satu generasi, kode NA42, dan satu pilihan mesin di Indonesia. 2400cc, Mivec kode 4G69. Tenaganya besar, 165 HP. Ada dua trim utama, GLX sebagai tipe standar dan GT sebagai tipe termewah. Desain eksterior Grandis ini, menurut saya, timeless. Bahkan, di tahun 2025, mobil ini masih kelihatan modern dan mewah. Desain depannya yang terinspirasi jet tempur dan lampu belakang LED vertikalnya benar-benar beda. Bodinya juga jauh lebih besar dan bongsor dibanding Stream. Interior dan fitur, disinilah Grandis menang telak. Masuk ke kabinnya, Anda disambut kemewahan. Dashboardnya futuristik dengan panel silver atau kayu di tipe GT. AC sudah digital climate control. Tipe GT, oh itu lebih gila lagi. Panoramic roof di beberapa model CBU awal, jok kulit. Dan yang paling penting, baris ketiga yang sangat lega. Sistem pelipatan jok baris ketiganya juga jenius. Bisa dilipat rata lantai. Ini adalah 7-seater sejati. Kenyamanan dan suspensi. Karakternya 180 derajat beda dari Stream. Suspensi Grandis super empuk dan nyaman, kabinnya senyap, bantingan suspensinya lembut, body roll sedikit rasa karena bodinya besar, tapi ini mobil yang diciptakan untuk kenyamanan perjalanan jauh. Konsumsi BBM dan pajak, ini konsekuensinya. Bodi besar plus mesin 2400cc plus Matic 4 percepatan konvensional sama dengan haus. Konsumsi BBM dalam kota realistisnya di 1:6 hingga 8. Luar kota baru bisa dapat 1:10 hingga 12. Pajak tahunannya tentu lebih tinggi, karena kubikasi 2,4 liter pajaknya berkisar di angka 3 jutaan sampai 4,5 jutaan, tergantung tahun dan wilayah. Kelemahan umum Mitsubishi Grandis. 1. Konsumsi bahan bakar. Boros. Grandis dikenal boros karena menggunakan mesin bensin 2400cc. Angka konsumsi BBM dalam kota sekitar 7 hingga 8 km per liter dan luar kota sekitar 11 hingga 12 km per liter. Masalah mekanis dan elektronik. 1. Gangguan kelistrikan. Masalah umum pada mobil tua seperti Grandis bisa terjadi pada sistem kelistrikan, seperti lampu dashboard berkedip atau jendela yang tidak berfungsi. 2. Komponen elektrikal. Komponen elektrikal seperti AC dan radio juga bisa mengalami kerusakan acak. 3. Masalah pendingin. Sistem pendingin rentan mengalami masalah seperti selang throttle body bocor atau motor fan mati yang bisa menyebabkan mesin terlalu panas. 4. Ketersediaan dan biaya suku cadang. Suku cadang. Untuk mobil yang sudah tidak diproduksi, suku cadang mungkin sulit ditemukan dan mahal, terutama komponen seperti kompresor AC. Dan 5. Perawatan. Karena usianya, mobil ini seringkali memerlukan perbaikan dan restorasi yang menyeluruh. Beberapa masalah seperti kaki-kaki biasanya muncul di usia di atas 5 tahun. Kenapa mereka langka? Oke, kedua mobil ini jelas punya keunggulan. Stream itu driver's car, Grandis itu first class comfort. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa mobil ini jarang ditemui di jalanan? Alasan pertama, harga baru yang mahal. Keduanya, terutama Stream Gen 2 dan Grandis, adalah mobil CBU atau completely built up dari Jepang atau Thailand. Harganya saat baru dulu sangat mahal. Grandis bersaing dengan Kijang Innova tipe V, sementara Stream Gen 2 harganya mepet-mepet MPV premium. Alasan kedua, konsumsi BBM dan pajak, terutama Grandis. Di Indonesia, pajak progresif dan harga BBM itu sensitif. Mesin 2,4 L Mivec milik Grandis dengan pajaknya yang tinggi dan konsumsi BBM yang boros, jelas membuatnya jadi pilihan yang kurang bijak bagi kebanyakan keluarga Indonesia. Alasan ketiga, kalah praktis dan brand image. Stream terutama Gen 1 dianggap nanggung, dibilang sedan tapi MPV, dibilang MPV tapi baris ketiganya sempit. Gen 2 kalah pamor dengan Freed yang punya pintu geser. Keduanya dihantam oleh satu nama besar yang tak terkalahkan di segmen ini, Toyota Kijang Innova. Innova menawarkan segalanya, kabin lega, mesin diesel irit, D4D, resale value kuat, dan spare part sampai ke pelosok. Alasan keempat, biaya perawatan. Ini mitos sekaligus fakta.
Untuk fast moving parts, kampas rem, filter, keduanya aman. Mesin K-series dan R-series Honda itu banyak common parts. Mesin 4G69 Grandis juga basisnya dari Lancer yang legendaris. Tapi, untuk slow moving parts atau body parts, ini yang jadi masalah. Karena CBU dan langka, harga spare part body, lampu, bumper, atau kaki-kaki spesifik seperti bushing tertentu bisa jadi mahal dan harus inden. Harga pasaran 2025 dan kesimpulan. Jadi berapa harga pasaran mereka sekarang di tahun 2025? Ini dia yang menarik. Honda Stream Gen 1 2002-2006. Harga pasaran 60 juta sampai 85 jutaan. Tipe 2.0 K20 biasanya sedikit lebih mahal dan banyak dicari kolektor. Honda Stream Gen 2 2007-2012. Harga pasaran 110 juta sampai 150 jutaan. Harga sangat tergantung kondisi. Mitsubishi Grandis 2005-2010. Harganya jatuh cukup dalam. Dengan 80-90 jutaan, Anda bisa dapat tahun 2005 hingga 2007. Tipe GT jelas lebih mahal. Sekarang kita simpulkan, siapa yang harus beli mobil ini? Alasan memilih Honda Stream. Anda adalah driving enthusiast. Anda butuh 7-seater, tapi benci handling MPV yang limbung. Stream adalah jawabannya. Mesin bandel. Mesin K20, D17, dan R18 Honda adalah salah satu mesin terbaik yang pernah dibuat. Desain sporty. Anda ingin tampil beda, muda, dan sporty. Value for money, Gen 1. Dengan harga setara LCGC bekas, Anda dapat MPV CBU Jepang yang kencang dan keren. Alasan tidak memilih Honda Stream. Butuh kabin lega, baris ketiga Stream itu darurat. Cari nyaman. Suspensi Stream, terutama Gen 1 itu kaku. Transmisi. Hati-hati Matic Tiptronic di Stream 2.0 Gen 1. Pastikan perawatannya benar. Alasan memilih Mitsubishi Grandis. Kenyamanan adalah raja. Anda mencari MPV ternyaman di bawah 120 jutaan. Inilah mobilnya. Suspensi empuk, kabin senyap, fitur mewah, panoramic roof, DTP GT, climate control. Desain interior futuristik, Anda dapat kemewahan mobil 500 jutaan di harga 100 jutaan. Desain timeless, mobil ini tidak kelihatan tua. Alasan tidak memilih Mitsubishi Grandis, konsumsi BBM, boros. Ini fakta. Siapkan anggaran bensin lebih. Pajak tahunan 2.400 cc. Pajaknya lumayan tinggi, setara dengan mobil LSUV keluaran 2018, misal All New Rush. Biaya kaki-kaki dan slow moving parts. Bodinya berat, kaki-kaki bekerja ekstra keras, dan spare part bodinya mahal jika terjadi sesuatu. Bagaimana menurut kalian? Ada yang minat dengan mobil ini? Atau ada yang pakai mobil ini? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung RD Auto Channel agar kami lebih bersemangat lagi bikin konten yang menambah wawasan seputar otomotif. Sampai jumpa di review mobil berikutnya. Salam otomotif!